Shalom anak-anak, selamat pagi. Video ini adalah pembahasan latihan soal ESPS Matematika halaman 6, latihan 1 menjumlahkan dua pecahan. Nah, silahkan anak-anak membuka buku ESPS Matematikanya. Untuk soal yang pertama, perintahnya adalah tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Nah, kita ke soal 1A. 1A ini bentuk pecahannya 1/8 ditambah 3/4. Nah, sama seperti pembahasan kita di video sebelumnya, kita bisa mencari kelipatan atau KPK dari penyebut 8 dan 4. Karena 8 ini bisa dibagi 4, 2 ya, berarti kita bisa menggunakan angka 8, jadi per 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1, berarti 8 dikali 1, 1 dikali 1, 1 ditambah 8 dibagi 4 itu 2, karena ini dikali 2 berarti yang di atas juga dikali 2, 3 dikali 2, 6. Maka 6 ditambah 1, 7, penyebutnya kita pindahkan. Jadi hasilnya adalah 7/8. 7/8 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Selanjutnya kita ke soal yang B. Soal yang B ini pecahannya 3/5 ditambah 1/2. 3/5 ditambah 1/2. Nah, kita bisa menggunakan kelipatan seperti yang kemarin karena angkanya masih kecil ya. Nah, ini kelipatannya per 10 ya, sama-sama bisa dibagi 10. 10 dibagi 5 hasilnya 2, berarti 3 ini dikali 2 karena 5 dikali 2 hasilnya 10. 3 dikali 2 6 ditambah 10 dibagi 2 itu 5, berarti 1 ini dikali 5 hasilnya 5. 6 ditambah 5 itu 11, kemudian penyebutnya 10. Nah, ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campurannya bagaimana? Sama seperti yang kemarin, 11 dibagi 10 berarti 1. Di sini 10, 11 dikurangi 10, 1. Jadi 1, penyebutnya tetap 10, sisanya 1. Jadi 1/10. Selanjutnya kita ke soal yang C. Soal yang C ini 1/6 ditambah 1/4. 1/6 ditambah 1/4. Cari kelipatannya 6 dan 4. 6 dikali 1, 6. 4 dikali 1 itu 4. Kemudian 6 dikali 2, 12. 4 dikali 2, 8. 6 dikali 3, 18. Nah, ini sampai sini dulu, kita ke sini. 4 dikali 3, 12. Nah, ternyata ada angka 12. Kelipatannya 12, berarti kita bisa buat per 12. 12 dibagi 6 itu 2, berarti 1 dikali 2, 2. Ditambah 12 dibagi 4 itu 3, berarti 1 dikali 3, 3. Jadi 2 ditambah 3, 5/12. Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ditambah 1/2. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi. Pecahan yang pertama penyebutnya 9. Kemudian pecahan yang kedua penyebutnya 2. Masih tetap sama ya, mencari KPK dari 9 dan 2 dengan menggunakan kelipatan. 9 dikali 2, 18. Nah, 18 ini bisa kita gunakan menjadi penyebut karena 2 dikali 9 itu 18. Jadi per 18 saja langsung. 18 dibagi 9 hasilnya 2, berarti kalau 9 dikali 2, 2 juga dikali 2, 2 dikali 2, 4, ditambah
2 dikali berapa hasilnya? 18, atau 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. 1 dikali 9 hasilnya 9. Selanjutnya kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 18. 9 ditambah 4 itu 13. Penyebutnya ini kita pindahkan. Nah, karena angka 13 ini tidak bisa disederhanakan, jadi hasil akhirnya adalah 13 per 18. Soal 2E. Soal 2E, 1, 2 per 3 ditambah 5 per 6. Nah, yang pertama pecahan campuran, kemudian yang kedua pecahan biasa. Kalau seperti video yang kemarin, maka ini dirubah ke dalam pecahan biasa supaya lebih mudah. Tapi dengan catatan ya anak-anak, apabila angka ini hasilnya kecil. Maksud mem seperti ini. Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 1 dikali 3, 3. 3 ditambah 2, 5. Jadi pembilangnya jadi 5, penyebutnya tetap pindahkan ya. Ditambah ini pindahkan 5 per 6. Nah, KPK dari 3 dan 6 atau kelipatannya kita bisa menggunakan angka 6. Apabila ada angka yang kecil, maka kita gunakan angka yang kecil supaya hasilnya tidak terlalu besar. Kita buat per 6. Nah, 3 dikali berapa hasilnya? 6, atau 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Apabila ini dikali 2, berarti yang di atas juga dikali 2. 5 dikali 2, 10. Ditambah. Ini 6 dibagi 6, 6 dibagi 6, 1. Berarti 5 ini dikali 1. 5. Jadi hasilnya 15 per 6. Nah, coba anak-anak perhatikan, 15 per 6 ini pembilangnya lebih besar, berarti bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, sama seperti yang pelajaran kita kemarin. Berarti pembilangnya di sini, penyebutnya di sini. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. Berarti kita kalikan dengan angka 2. 2 dikali 6, 12. 5 dikurangi 2, 3. Jadi sisanya 3. Pecahan campurannya, hasilnya di sini 2. Kemudian sisanya itu jadi pembilang 3. Kemudian penyebutnya tetap sama, pindahkan. Nah, 3 per 6 ini bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 3. 2-nya pindahkan ya, 2. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 2, 1 per 2. Nah, ini kalau angkanya kecil. Nah, kalau angka pecahan campurannya ini besar, maka tidak perlu kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, nanti caranya ada di soal yang berikutnya. Kita lanjutkan ke soal F. Soal F ini 4 per 5 ditambah 21 per 4. Nah, karena dia pecahan campuran, ini pecahan campuran, ini pecahan biasa, kita satukan dulu ya. Jadi pecahan biasa, ini pindahkan 4 per 5. Ditambah 2 dikali 4 itu 8. 8 ditambah 1, 9. 9 per 4. KPK dari 5 dan 4 itu 20. Kalau anak-anak hafal perkalian langsung tahu. 20 dibagi 5 itu hasilnya 4. 4 dikali 4, 16. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 9, 45. Jadi hasilnya adalah 16 ditambah 45. 5 ditambah 6 itu 11. Di sini 1. 4 ditambah 1, 5. Ditambah 1 yang disimpan tadi, 61. Nah, 61 dan 20 ini tidak bisa kita sederhanakan karena 61 itu bilangan ganjil.
hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti kita buat menjadi pecahan campuran lagi karena pembilangnya lebih besar. 61 dibagi 20. 20 dikali 2 40, 20 dikali 3 60, berarti dikali 3 60. 1 dikurangi 0 1, 6 dikurangi 6 0. Nah, berarti sisanya adalah 1. Jadi 61 per 20 pecahan campurannya 3, 1 per 20. Soal 1G. 1G ini sama-sama pecahan campuran ya. 15 per 7 ditambah 22 per 3. Nah, ini bisa dirubah menjadi pecahan biasa baru dikerjakan. Tetapi kalau kita mau cara yang lebih gampang lagi, ini bisa langsung dikerjakan. Caranya adalah bilangan bulat 1 dan 2 ini kita satukan. 1 ditambah 2 ditambah, nah pecahannya juga disatukan, pecahan ketemu pecahan. 5 per 7 ditambah 2 per 3. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kita tambahkan dengan yang di dalam kurung. Nah, kita cari KPK dari 7 dan 3. KPK dari 7 dan 3, ingat perkaliannya 21. Berarti per 21. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Berarti 7 dikali 3, 5 juga dikali 3, 15. Ditambah 21 dibagi 3 hasilnya 7. Berarti 3 dikali 7, 2 juga dikali 7. 2 dikali 7, 14. Nah, 3 ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 5 itu 9. 1 ditambah 1 itu 2. Per penyebutnya pindahkan ya, tetap 21. Nah, ternyata hasilnya angka 29 ini atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membaginya. 21 dikali berapa biar hasilnya 29, atau di bawah 29 kali 1. 1 dikali 21, 21. 9 dikurangi 1 itu 8. Jadi angka 3-nya kita tulis 3 ditambah. Nah, ditambah hasil pembagiannya tadi 1. Kemudian pembilangnya berubah menjadi 8. Penyebutnya tetap ya 21. 3 ditambah 1 4. Jadi 48 per 21. Masih bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa disederhanakan lagi ya. Soal yang H. Nah, ini H. 25 per 8, 25 per 8 ditambah 1 per 6. Sama seperti 1G tadi, kita temukan bilangan bulat 2 dan 1 ini. 2 ditambah 1 ditambah pecahannya. Pecahannya kita masukkan di dalam kurung supaya lebih gampang mengerjakannya. Nah, kita jumlahkan 2 ditambah 1 itu 3 ditambah dalam kurung. Berapa anak-anak KPK dari 8 dan 6? 24. Bisa menggunakan kelipatan tadi yang lebih gampang. 24 dibagi 8 itu 3, berarti 5 dikali 3, 15 ditambah 24 dibagi 6 itu hasilnya 4, berarti 1 dikalikan 4 itu 4. Kita letakkan lagi di sini angka 3-nya, kita jumlahkan. Pembilangnya 4 ditambah 5 itu 9. Satunya letakkan di sini. Kemudian penyebutnya tetap 24. Jadi hasilnya adalah 3,
19/24. Tidak bisa disederhanakan lagi ya. Soal 1I yang terakhir ya. 33/10 ditambah 23/8, sama-sama pecahan campuran. Nah, untuk memudahkannya, bilangan bulat 3 dan 2 kita satukan. 3 ditambah 2 ditambah pecahannya kita satukan. 3/10 ditambah 3/8. Nah, ini kita jumlahkan. 3 ditambah 2 itu hasilnya 5 ditambah. Nah, KPK dari 10 dan 8 dengan menggunakan kelipatan itu adalah 40. Berarti 40 dibagi 10 itu 4. 4 dikali 3, 12 ditambah 40 dibagi 8 itu 5. 3 dikali 5 itu 15. Hasilnya menjadi 5 ditambah 2, pembilangnya kita jumlahkan ya, 7. 1 ditambah 1, 2. Penyebutnya kita pindahkan di sini 40. Jadi 33/10 ditambah 23/8 hasilnya 527/4. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 perintahnya adalah tentukan hasil penjumlahan pecahan desimal berikut. Nah, masih ingat kemarin ya, cara mengerjakan pecahan desimal adalah dengan menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah. Gunanya untuk mempermudah mengerjakan. Nah, soal yang 2A ini 2,3 ditambah 0,4. Kita gunakan dengan cara susun ke bawah. 2,3 ditambah 0,4. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. 2 ditambah 0, 2. Nah, komanya luruskan. Jadi, hasil penjumlahan dari 2,3 ditambah 0,4 adalah 2,7. Kita ke soal yang B. Soal yang B itu adalah 7,2 ditambah 3,2. Sama seperti tadi ya, susun ke bawah. 7,2 tambah 3,2. 2 tambah 2, 4. 7 tambah 3, 10. Nah, luruskan komanya. Jadi hasilnya adalah 10,4. Selanjutnya kita ke soal yang C. Yang C ini adalah 4,56 ditambah 2,84. Nah, sama seperti AB tadi ya, kita gunakan dengan penjumlahan susun ke bawah. Kita jumlahkan. 6 ditambah 4 itu 10. Di sini 0, di sini 1. 8 ditambah 5, 13. 13 ditambah 1, 14. Berarti 4-nya di sini, 1-nya maju ke depan. 4 ditambah 2 itu 6, ditambah 1, 7. Nah, coba Nana perhatikan ada angka 0 di paling belakang. Kalau paling belakang berarti ini tidak perlu ditulis. Kalau dia di tengah-tengah sini wajib ditulis, kalau di sini tidak usah. Jadi hasilnya 7,4. Selanjutnya kita ke soal yang D. Soal yang D ini adalah 8,35 ditambah 1,6. 8,35 ditambah 1,6. Tambahkan 5-nya turun karena tidak ada angka di sini. 3 ditambah 6 itu 9. 8 ditambah 1 itu 9. Jadi hasilnya 9,95. Soal E. Soal 2E ini 10,054 ditambah 2,356. Nah, ini komanya di belakang koma ada 3 angka panjang ya. Kita susun ke bawah. Ditambah 2, luruskan komanya ya, 356. Intinya
Kuncinya itu luruskan komanya ini, maka hasilnya pasti benar. 6 ditambah 4, 10. Pindahkan 1 ke depan. 5 ditambah 5, 10 ditambah 1, 11. Pindahkan ke depan. 3 ditambah 1, 4. Kemudian 0 ditambah 2, 2. Satunya turun. Nah, karena angka yang paling belakang ini 0, maka ini tidak perlu ditulis lagi. Jadi hasilnya 12,41. Selanjutnya kita ke soal yang F. Soal yang F ini 12,57 ditambah 0,053. Nah, 0,053. Kita jumlahkan 12,57 ditambah, lurus ya, ini 0, nolnya ini satuan, 0,053. Kita jumlahkan, 3-nya turun karena dia penjumlahan. Kemudian 7 ditambah 5, 12. Di sini 2, di sini 1. 5 ditambah 1, 6. 2 ditambah 0, 2. Kemudian satunya turun. Jadi hasilnya adalah 12,623. 12,623. Soal yang G. Soal yang G ini 10,009 ditambah 1,001. Nah, kalau melihatnya ini susah ya, tapi kalau kita susun ke bawah jadi gampang dia. Luruskan tanda komanya, nolnya di satuan ini, satunya. 9 tambah 1 itu 10, di sini 0, di sini 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. Kemudian 0 tambah 1, 1, 1 turun. Nah, karena angka yang paling belakang ini juga sama seperti tadi, ada 0, berarti hilangkan saja, jadi 11,01. Selanjutnya kita ke H. Soal H ini 15,235 ditambah 4,065. Kita jumlahkan ke bawah juga. 15,235 ditambah 4,065. Kita jumlahkan. 5 ditambah 5, 10. 6 ditambah 3, 9 tambah 1, 10 juga. 2 ditambah 1, 3. Kemudian 5 ditambah 4, 9. Satunya turun. Karena dua angka ini 0, tidak usah ditulis. Jadi 19,3. Selanjutnya kita ke nomor 2 yang terakhir, yaitu bagian I. Bagian I ini soalnya adalah 20,25 ditambah 9,05. Hasilnya adalah, kita jumlahkan ke bawah, 20,25 ditambah 9,05. 5 ditambah 5, 0. Ini 1. 2 ditambah 1, 3. 0 ditambah 9, 9. 2-nya turun. Karena angka 0 paling terakhir, jadi tidak usah ditulis. Maka hasilnya adalah 29,3. Nah, sekian saja anak-anak pembahasan di video hari ini. Shalom.